Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dapodik Mania. Buat sobat-sobat Proktor ANBK, ini ada info terbaru ya untuk menyangkut tentang ANBK dan asesmen nasional. Jadi infonya teman-teman bisa buka di web ya. Buka di web ANBK, itu ada sini ada pengumuman terakhir, jadi teman-teman bisa membacanya di situ bahwa untuk persiapan gladi bersih pemutakhiran data pada web ANBK sudah dibuka ya. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan nih oleh teman-teman nih. Pertama, mengisi nama proktor dan teknisi utama. Kedua, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Ketiga, mengecek data peserta. Data yang ditarik dan bio AN ke web NBK adalah peserta yang sudah disampling dan generate nomor pesertanya. Nah, ini jadi nomor 2 ya. Jadi nomor 1 nih. Jadi teman-teman yang belum mengisi nama proktor, teknisi, tolong segera diisi nih ya. Jadi webnya sudah dibuka lagi ya. Jadi ini yang kalau teman-teman buka di data sekolah, jadi ini identitas dan timnya ini juga harus diisi ya teman-teman. Langkah yang kedua, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Buat teman-teman yang belum mendapatkan ID proktor, silakan isi di komputer proktornya ini. Teman-teman klik dipilih di asesmen nasional. Di sini teman-teman pilih komputer proktor ya. Nah, di sini muncul. Ini sudah ada menu lagi tambah, edit dan hapus. Yang kemarin-kemarin sempat berapa hari itu hilang atau ditutup oleh pusat ya. Jadi sekarang sudah bisa diakses lagi. Yang ketiga, mengecek data peserta. Data yang ditarik dari bio AN ke web ANBK adalah peserta yang sudah disampling dan digenerate nomor peserta. Yang menyampling dan generate nomor peserta ini adalah tugas dari HD Kabupaten ya teman-teman proktor. Ini bukan tugas proktor tapi tugas dari HD. Jadi nanti hasil samplingnya masuk di web teman-teman semua. Jadi maksud di sampling ini adalah generate sampling itu adalah kalau teman-teman siswanya itu lebih dari 30 itu akan di-generate. Jadi hanya diambil 30 peserta saja untuk tingkat SD. Kalau SMP akan diambil 45 orang atau 45 siswa. Maaf ya, batuk. Untuk yang keempat, mengatur penempatan peserta ke komputer proktor atau ruang, gelombang, dan seksi. Jadi ini teman-teman tugas ini ya. Ini yang mungkin nanti teman-teman akan sedikit kebingungan di sini. Ini memang butuh lumayan ekstra ya buat teman-teman nanti untuk mengerjakan yang pengaturan sesi ini ya. Ini terutama untuk sekolah-sekolah yang ditumpangi ya. Ini loh butuh ekstra ya. Lalu di sini tanggal-tanggal penting gladi bersih ini teman-teman tolong diperhatikan baik-baik ya. Untuk gladi bersih tingkat SMA, MA atau paket C ini ada jadwalnya tanggal 25 sampai 31 Agustus itu pemutakhiran data web. Jadi teman-teman segera perbaiki data webnya. Terakhir tanggal 31 Agustus nih. Nah, setelah itu tanggal 3 sampai 5 September ini ada jadwal sinkronisasi gladi. Ini jadi buat teman-teman yang moda pelaksanaannya itu semi online. Lalu kalau online bagaimana tidak melakukan sinkronisasi? Tanggal 6 sampai 7 itu pelaksanaan gladi tingkat SMA, SMK. 8 sampai 9 itu pelaksanaan gladi SMA, SMK gelombang kedua. Yang pertama ini tanggal 6 dan 7 ini gelombang pertama ya. Ini di sini ada keterangannya gelombang pertama. Ini yang gelombang kedua.
Ini yang di bawah ini adalah gladi bersih tingkat SMP atau MTS dan paket B. Ini yang tingkatnya, ini jadwalnya 25 Agustus sampai 6 September itu pemutakhiran data web tingkat SMP dan MTS paket B. Nah, ini untuk tanggal 10-12-nya teman-teman proktor yang melakukan semi online silahkan sinkronisasi gladi servernya. Lalu tanggal 13-14 itu ada jadwal gladi bersih untuk tingkat SMP gelombang pertama ya teman-teman. Di sini tanggal 13 sampai 14 2 hari itu ada gelombang pertama. Tanggal 15 dan 16 itu pelaksanaan gladi gelombang kedua. Jadi ini ada catatan kaki di bawah. Seluruh data untuk simulasi gelombang 1 dan 2 ini dipindahkan di menu simulasi. Jadi kalau teman-teman kemarin bingung mencari maksudnya kemarin kok menunya beda. Ini ternyata sudah dipindahkan teman-teman ya di sini ya, dipindahkan di simulasi ini ya. Ada jadwal simulasi, ada server simulasi dan ada peta simulasi. Ini menggunakan data yang per tanggal 15 Agustus. Jadi mungkin teman-teman ada yang melakukan pengajuan perubahan dari moda online ke semi atau sebaliknya, dari menumpang atau mandiri itu belum terbaca di sini ya teman-teman ya. Jadi ini data yang diambil per tanggal 15 Agustus kemarin. Jadi kalau teman-teman dari belakang ini mengajukan perubahan pelaksanaan itu belum terbaca di sistem. Jadi langkah-langkah ini, tahapan-tahapan ini teman-teman juga harus perhatikan ya. Jadi pertama tadi ya, mengisi proktor, data proktor teknisi ini di data sekolah ya. Ini harus diisi semua. Terutama di sini ini teman-teman perhatikan nama kepala sekolah ya, teman-teman ya. Jangan sampai yang terbaca kepala sekolah yang masih lama. Tolong nanti dilihat baik-baik. Mengisi rincian komputer proktor ya. Jadi kalau teman-teman misalkan statusnya itu menumpang, itu tidak usah mengisi komputer proktornya karena teman-teman tidak mempunyai akses di situ. Yang mempunyai akses adalah sekolah yang ditumpanginya. Nah, kebetulan sekolah ini yang saya buka ini adalah sekolah yang ditumpangi oleh sekolah-sekolah lain. Nah, di sini saya mau lihat di sini di asesmen nasional. Nah, di sini kita klik di komputer proktor. Jadi di sini muncul dua ID proktor ya. Jadi di situ muncul dua ID proktor, itu ID proktor untuk sekolah yang ditumpangi dan ID proktor untuk sekolah yang menumpang begitu. Tetapi teman-teman nanti jangan kaget kalau data SD-nya itu belum muncul ya, data siswa SD-nya itu belum muncul. Karena SD belum mempunyai jadwal gladi bersih. Jadi buat teman-teman proktor SD nanti masih ada simulasi tahap kedua lagi ya, teman-teman, nanti ada jadwalnya itu. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.